Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku dan channel YouTube kalian semua. Ya, karena kalian bareng-bareng aku terus, jadi ya ini channel kita bersama ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading ya, seperti biasa. General, not personal reading. Temanya itu kesedihannya dia saat tidak berkomunikasi denganmu ya. Dianya siapa? Ya dia yang cie-cie itu. Random banget ya. Ya udah. Aku ada lihat beberapa dari kalian itu ada komen di video-video lama aku. Mungkin kalian scroll ya video lama aku. Aku cuma mau bilang apa ya? Bagus, itu bagus gitu loh. Maksudnya kalian kan suka pada nanya nih, suka kasih rekomendasi tema video ke aku. Misalnya gini, Kak, dia bakalan kembali atau enggak ya? Kak, dia bakalan datang atau enggak ya ke aku? Nah, sebenarnya kalau kalian niat, rajin, dan mau, ya kalian bisa cek video-video lama aku. Aku sih yakin kalian bisa dapat jawabannya. Misalnya gini, kalian pengen tahu banget seseorang itu bakalan kembali ke kalian atau enggak. Mungkin di video-video yang lama aku ada tema-tema, misalnya akankah dia kembali, siapa yang dalam waktu dekat akan datang, akan hadir. Nah, itu tuh bisa dapat jawabannya di situ gitu. Jadi kalian cari tema yang mirip-mirip sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Kalian kan pasti beda-beda nih kondisinya saat ini, tapi semoga sih bisa dapat pencerahannya sih. Tapi aku yakin sih bisa nemu jawaban yang kalian cari, karena udah lumayan banyak kan video-video aku, dan itu aku bikin sesuai kondisi kalian, bukan karena yang aku mau gitu ya. Karena banyak banget tema-tema video yang direkomendasiin gak aku bawain. Kenapa? Karena videonya itu terlalu personal gitu loh. Kayak tujuan pribadi aja, nggak terlalu mikirin tema untuk banyak orang. Nah, aku selalu bawa video yang menurut aku tuh ya memang kalian butuh gitu, yang banyak orang butuh temanya. Bukan cuma aku pengen dan keren-kerenan doang. Aku nggak kayak gitu ya. Oke, semoga ya video-video aku bisa kasih pencerahan dan kalian bisa nemu jawabannya yang kalian cari. Oke. Udah itu aja, karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku. And karena ini kita mau ngecek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai ya. Kesedihannya saat tidak berkomunikasi sama kamu. Aku ngerasa mereka kayak apa ya, kayak ngerasa sendirian aja gitu. Maksudnya sendirian tuh gimana ya? Ya kayak ngerasa sendiri, kayak kesepian mungkin. Aku lihat kayak mereka tuh menyalahkan diri sendiri ya. Ada rasa dimana mereka kayak menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu sama dia ada konflik atau sesuatu terjadi di antara kalian, dan di sini kayak ada rasa mereka tuh pengen menyakiti diri mereka. Misalnya gini ya, yang ada di pikiran mereka gini, oh nyesel banget kemarin udah ngelakuin ini ke kamu. Aduh, gue tuh benci banget sama diri gue sendiri. Gue tuh nyesel banget udah bikin kamu sedih, bikin kamu sakit hati. Nah, jadi dia tuh kayak ya itu, ada rasa pengen menyakiti diri sendiri dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan, misalnya dia juga nggak terlalu peduli gitu sama diri dia sendiri. Misalnya dia nggak peduli, kayak dia nyiksa diri dia sendiri. Misalnya dia jadi malas makan, malas mandi mungkin ya, jadi dia malas ngapa-ngapain, malas merawat diri. Itu kan sama aja penyiksaan ke diri sendiri, bener nggak sih? Nah itu. Tapi di situ aku ngerasa juga kayak mixed feeling ya. Ada rasa marah, kesel, emosi, terus rasa apa lagi ya? Penyesalan juga ada ya. Dan emosi juga ada, bener-bener yang kayak lagi on fire gitu emosionalnya. Nah, saat dia nggak komunikasi sama kamu, mungkin ya banyak banget orang-orang tuh yang entah orang-orang bikin dia emosi atau emang dianya aja yang emosian.
Aku lihat di sini dia jadi gampang marah, gampang baper, agak sensitif. Kalau ada orang yang bikin dia marah, dia langsung bales, langsung respon gitu ya. Nggak yang santai-santai slow gitu ya. Berarti, tapi aku rasa baik dari mereka tuh yang sikapnya kayak masih childish ya, masih kekanak-kanakan. Jadi kalau ada apa-apa tuh benar-benar masih kebawa emosi, nggak yang tenang, kalem gitu ya. Kesedihan dia saat nggak komunikasi sama kamu, antara dia kangen atau apa, aku ngerasa dia sering banget liatin foto-foto kamu, ya ingat kenangannya sama kamu, atau ingat sama kamu, atau lihat sosial media kamu gitu ya, kan ada foto-foto kamu di situ. Atau misalnya kalau kamu suka ngeposting sesuatu di sosial media, mungkin dia lihat kamu posting apa hari ini, kamu nge-share apa, nah dia tuh pengen tahu. Ya siapa tahu kamu lagi ngomongin dia, atau siapa tahu kamu lagi kode-kode buat dia gitu. Nah dia kadang nggak mau miss soal itu gitu ya. Tapi kan banyak juga dari kalian yang mungkin udah blok-blokan ya. Di sini aku lihat dia ada sharing ke beberapa teman terdekatnya ya, ke best friendnya, tentang hubungan kalian, tentang kamu juga. Ada yang dia memang cerita belak-belakan, ada yang dia memang tuh niatnya kayak sharing aja, minta pendapat atau minta insight dari teman-temannya. Dan teman-temannya mungkin tahu ya dia galau, jadi kayak ya dia tuh kayak dihibur sama teman-temannya gitu. Oh dia lagi galau, ya udah dihibur, didengerin ceritanya dia gitu. Dan beberapa teman-temannya juga sebenarnya kepo sih, kenapa sih kamu sama dia, ada masalah apa sih gitu ya. Dan dari cerita-cerita sharing ke teman-temannya, sebenarnya banyak juga dari mereka yang ngerasa setelah sharing ya masih galau, masih tetap galau gitu ya, nggak berguna banget sharingnya gitu. Cuma ya agak plong dikit lah, karena dia udah menceritakan apa yang dia rasain gitu, walaupun nggak ngebantu banyak ya teman-temannya. Di sini karena mungkin dia galau, nggak komunikasi sama kamu, mungkin ada konflik dan masalah, dia jadi lebih sering di rumah. Iya, jadi jadi jarang keluar rumah, kan malas ngapa-ngapain ya aku bilang tadi. Jadi kayak malas pergi-pergi, malas kemana-mana, lebih sering di rumah aja. Jadi mager ya. Dan aku lihat di sini ada yang jadi lebih sering berdoa, entah doain kamu atau ya berdoa aja gitu. Ya berdoa aja, berharap gitu ya, entah berharap ada komunikasi lagi, atau berharap kamu cari dia, atau berharap hubungan kalian kembali baik gitu. Pokoknya di sini aku lihat ada yang berdoa. Kalau misalnya mereka berdoa, menurut aku ya 50% mereka sebenarnya masih mau baik sih hubungannya sama kamu ya. Di sini dia pelan-pelan ngerilis ya hal-hal apa aja yang bikin dia emosi, yang bikin dia kesel, yang bikin dia marah. Kayak ngelepasin lah gitu ya hal-hal yang negatif, toksik di dalam dirinya. Dia sih lebih ke pasrah aja sih sebenarnya ya, pasrah. Terus pelan-pelan kan emosinya tuh kayak dilepasin sama dia. Rasa-rasa yang negatif itu dia lepasin pelan-pelan, aku lihatnya. Di sini kalau misalnya dia feminin ya, sebenarnya ada sih maskulin yang kayak coba menarik perhatiannya dia, cari-cari perhatian dia gitu ya. Cuma kadang aku ngerasa dia belum begitu open sama orang baru atau sama orang lain ya. Kalau dia maskulin ya mungkin ada dia coba mendekati orang baru atau mendekati feminin gitu ya. Kayak tebar-tebar pesona gitu sih aku lihatnya. Cuma ya masih dalam tebar pesona sih dua-duanya. Jadi kayak belum benar-benar ada ikatan. Aku lihatnya gitu. Kesedihan dia saat tidak komunikasi, sikapnya dia kayaknya jadi dingin ya, sama siapapun, sama kamu juga pasti cuek, dingin. Tapi ya aku lihat sih dia di bawah happy sih. Di sini aku lihat memang kayak happy, tapi nggak tahu nih happy-nya sebenarnya fake atau enggak. Takutnya di bawah happy aja, walaupun sebenarnya gundah gulana ya.
Di sini dia sebenarnya sadar hubungan kamu sama dia tuh ada penghalang nih yang cukup besar. Cuma ya entah gimana, aku ngerasa dia berharap sih ya, kayak masih berharap. Dia jadi jarang di rumah, tapi yang aku lihat dia kayak pengen menjauh dari masalah ini. Terus mungkin ya ada beberapa orang atau circle-nya dia yang ngomongin tentang kamu atau ngomongin tentang hubungan kalian, atau menurut dia itu sesuatu yang gak mengenakan untuk dia dengar. Dia udah mulai gak mau denger kata-kata dari siapapun. Menurut dia itu toxic, menurut dia itu membingungkan dan bikin dia pusing. Jadi dia gak mau denger siapapun yang ngomongin dia gitu ya, siapapun yang memang ya sok-sok nasehatin atau sok bilangin dia gitu tentang hubungan dia sama kamu. Nah, di sini ya kesedihannya saat nggak komunikasi, dia ngerasa sendirian sih, feeling lonely gitu ya, kesepian, sendirian, hampa aja gitu, kayak nggak punya teman, rasanya tuh kayak sendirian. Mau dia punya banyak teman atau enggak, tetap ngerasanya tuh kayak kesepian. Tapi mungkin ya ada seseorang ya, teman dekatnya entah satu gitu ya, yang bener-bener deket sama dia. Dia sering sharing sih, sering cerita. Makanya kalau kamu ngelihat kayak dia baik-baik aja atau fine-fine aja, sebenarnya ya dia ada teman cerita gitu ya, teman mencurahkan isi hati. Makanya ya kesannya kayak baik-baik aja, nggak pernah sedih-sedihan di sosmed, nggak tau ya dia sedihannya ke temennya ya. Aku ngerasa di sini mungkin kamu sama dia ada ya, mungkin yang dalam hubungan masa lalu ya, mungkin dia seseorang dari masa lalu, tapi bisa juga mungkin dia seseorang dari past life kali ya. Mungkin aja kamu pernah punya unfinished business sama dia sebelumnya di past life, terus kalian dipertemukan lagi. Bisa dibilang sebenarnya dia nggak baik-baik aja, tapi dia berusaha apa ya, melalui apapun yang terjadi keadaannya. Kadang ngerasa baper, kadang ngerasa sedih, kadang juga masih merhatiin kamu dari jauh. Kayak pengen tahu kamu tuh baik-baik aja atau enggak. Jangan-jangan kamu juga kayak dia, pura-pura baik-baik aja, padahal dalamnya rapuh, ya kan? Aku lihat di sini dia berusaha pelan-pelan menerima ya, menerima keadaan. Misalnya, kalian gak komunikasi karena putus atau karena hubungannya selesai. Nah, di sini dia kayak pelan-pelan menerima. Oh, ternyata hubungan kita udah selesai. Oh, ternyata ya hubungan kita nih ya udah gini aja gitu. Jadi dia pelan-pelan menerima keadaan. Walaupun ya sikapnya dia masih dingin, aku lihat. Di sini dia jadi nggak terlalu bersemangat ya, jalanin hidup, kayak demotivasi, kayak ya nggak semangat aja gitu sama hidup, atau nggak semangat kemana-mana, ketemu siapa-siapa. Di sini kayak dia memanipulasi ya. Kalau kamu lihat dia baik-baik aja atau pasif, sebenarnya itu manipulasi sih, manipulatifnya dia. Jadi dia sebenarnya mau nunjukin ke orang-orang kalau dia tuh ya baik-baik aja, tapi sebenarnya kan nggak baik-baik aja gitu ya. Di sini dia lebih mengandalkan intuisi dia ya. Kalau misalnya intuisinya dia, feelingnya dia bilang kalau kamu misalnya tuh kayak oh lagi sakit atau kenapa, nah dia tuh berusaha kayak komunikasi ke kamu lewat batin, atau dia ngedoain kamu lewat batin, kayak gitu ya. Karena kan kalian nggak komunikasi nih, tapi kalian mungkin terkoneksi di dalam ikatan batin ya. Nah, banyak di sini kan mereka yang nggak baik-baik aja. Aku ngerasa beberapa dari mereka itu kayak mengalami spiritual awakening, kebangkitan. Kan mereka bisa sedih-sedih tuh ya. Terus ada yang mengalami kebangkitan. Mereka pelan-pelan bangkit ya. Ada yang bangkit, tapi ada juga yang bangkitnya ini kebangkitan spiritual ya, spiritual awakening. Jadi kayak dia lebih sadar gitu. Dia tahu apa yang dia mau ya. Kesedihannya saat tidak komunikasi dengan kamu. Kayaknya mungkin ya banyak dari mereka yang punya passion, entah hobi, entah apa, pokoknya apapun yang dia suka. Aku ngelihat banyak dari mereka yang menghabiskan waktu buat ngelakuin apapun yang dia suka itu, entah passion, entah dia punya bakat atau hobi apa. Nah, dia lebih ke situ ya.
Nih, aku lihat juga dia kayak mengalami kegagalan, kehilangan, atau kolaps, nggak baik-baik aja. Kalau dia punya bisnis mungkin kolaps, ya, nggak baik-baik aja. Adanya kegagalan, mungkin dia juga ngerasa hubungan kamu sama dia tuh gagal ya. Ya feeling lost juga mungkin. Terus dia bingung deh harus ngapain. Karena kelihatannya tuh kayak semua udah nggak bisa diperbaiki sama dia. Kesedihannya saat tidak komunikasi, ya dia masih ada feeling, masih ada rasa ke kamu sebenarnya. Iya, dia tuh kayak pengen ngelakuin sesuatu, tapi dia berharap kamu gak usah bahas-bahas lagi masalah yang dulu gitu sama dia. Kesedihannya saat gak komunikasi, kalau kamu ngerasa dia on off, itu sebenarnya dia pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Dia pengen hubungan kalian baik-baik aja ya, entah kembali lagi atau enggak. Tapi kalau misalnya energinya jauh dari kamu ya, ada kemungkinan dia ingin memiliki hubungan dengan yang lain ya. Kesedihannya saat nggak komunikasi, dia tuh lebih ke ini ya, apa sih, kayak berusaha dia yang baik-baik aja, yang stabil kondisinya. Mungkin ada fokus lain ya yang dia kerjain. Karena aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang dia lagi kerjain, terus dia kayak lagi rajin-rajinnya gitu ya. Kayaknya sih ada ya. Dan kesedihannya saat tidak berkomunikasi, dia tuh ngerasa ada unfinished business sama kamu, sesuatu yang belum selesai. Nah, mungkin kalian udah ngerasain nih, banyak dari mereka yang kayak ngajak kalian ketemu atau ngechat kalian. Itu sebenarnya apa? Ya, dia ngerasa ada unfinished business sama kamu. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian. Sebenarnya ada rasa dia tuh pengen berjuang buat kamu ya. Dia tahu sih hambatannya besar ya. Cuma menurut dia ini tuh worth it atau enggak sih kalau kamu sama dia tuh ya ngejalanin hubungan. Terus aku lihat di sini dia tuh kayak lagi kebingungan. Kebingungan kayak apa ya? Dia tahu banyak halangan nih di hubungannya dan dia tuh tahu banget banyak pilihan juga gitu loh. Kayak dia harus memilih sebenarnya. Entah milik kamu atau pasangan dia yang lain, entah milik kamu atau keluarganya, kan bisa ya. Kesedihan dia saat tidak komunikasi, dia ngerasa sebenarnya banyak peluang yang udah dia lewatkan. Gak tau maksudnya apa, pokoknya dia pengen bilang kayak gitu sih. Banyak peluang atau kesempatan yang udah dia ini lewatkan. Kesedihannya saat tidak komunikasi, dia ngerasa bebas atau lega sih. Apalagi kalau sebelumnya kalian ada konflik, ngerasa lega, ngerasa bebas. Cuma aku lihat di sini juga kayak apa ya? Dia tuh kayak punya hasrat gitu loh ke kamu, kayak pengen deket. Iya, kayak pengen deket. Di sini banyak dari mereka kan yang kayak move on, healing, dan mereka tuh mikirnya kayak ya ini tuh suatu permulaan yang bagus buat dia. Kesedihannya saat nggak komunikasi, ada sih hal-hal yang bikin dia happy, hal-hal yang bikin dia apa ya, kayak berharap lagi gitu sama hidup, hal-hal yang positif juga. Nah, di sini dia tuh sebenarnya mungkin ya terbuka juga sama kamu. Tadi dia mencoba terbuka. Kalau aku lihat di sini, kamu tuh kayak punya space spesial di hatinya dia. Iya. Kesedihannya saat nggak komunikasi, aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak fokus ke pekerjaan, ke karir, ke mimpi-mimpi hidupnya lagi. Terus mereka pelan-pelan kayak apa ya, kayak menentukan jalan apa yang sebaiknya diambil gitu, kiri atau kanan, lurus atau ke depan. Nah itu yang dia
ini ada yang mereka ini kayak sembunyi nggak tahu keberadaannya gitu ya, karena yang mereka pengen tunjukin adalah mereka tuh bisa menjauh dari kamu. Nah, orang-orang yang deket sama kamu itu kayak nyariin dia gitu. Ini sih bertentangan ya. Kalau sama pasangannya udah putus tapi sama teman-teman deketnya masih ngobrol, ya bingung juga kan. Kesedihannya saat tidak komunikasi. Mungkin kalian pernah menjanjikan sesuatu ya, hubungannya lebih serius. Kalau aku lihat di sini dia kayak lagi inget-inget kalian tuh dulu pernah ngomongin apa, pernah saling janji apa, pernah ngobrolin apa gitu. Ada rasa dia sebenarnya pengen deket. Kalian masih searah nggak sih, masih sefrekuensi nggak sih? Nah, itu yang dia juga nggak tahu. Sebenarnya dia masih mau baik sama kamu, masih pengen baik, perhatian, bisa kasih sesuatu. Ada rasa dimana kayak dia tuh nungguin kamu, entah nungguin kamu atau pengen ngajak kamu pergi ke suatu tempat dimana cuma kamu sama dia tuh yang tahu gitu. Dan aku ngerasa energinya di sini adalah dia tuh egonya kayak ego kayak cowok gitu ya, egonya tinggi, nggak mau yang mulai duluan komunikasi sama kamu. Jadi kayak ya mereka ya nggak mau, nggak bakal cari kamu duluan. Nah, kayak gitu, ngeselin ya. Tapi ada juga yang memang mereka kayak deket sama beberapa orang nih pas nggak komunikasi sama kamu. Anggaplah kalian putus ya, terus nggak komunikasi. Ada dari mereka yang kayak deket sama beberapa orang, tapi cuma deket-deket aja, tapi perasaannya tuh ya belum tentu ada ya. Ada yang stresnya ini lebih ke makan gitu ya. Banyak yang kayak gitu, stresnya makan. Tapi ada juga yang stres mengalihkannya tuh ke pekerjaan ya, disibuk-sibukin biar nggak kepikiran banget. Tapi sebenarnya the bottom of their heart tuh kayak kangen gitu ya, kangen sama kamu, kayak pengen ketemu juga. Ada yang kayak pengen memperbaiki hubungan gitu, ada yang pengen komunikasi walaupun jauh ya. Ada juga yang menghabiskan waktu kayak baca buku, walaupun jarang sih ya, tapi lebih banyak sih kalau lagi lagi kepikiran atau ingat kamu sih ya lihat-lihat foto sih biasanya ya. Ini dia jadi balik lagi nih ke pengaturan awal ke settingan awal. Kalau dia tuh sebenarnya ya pengen fokus aja ke karir dan pekerjaan aja, kayak nggak mau terlalu pusing-pusing buat mikirin ya soal relationship gitu. Kesedihannya saat tidak komunikasi, ya itu aku lihat tuh dia banyak jadi kayak stres, terus banyak jajan, ada yang banyak makan. Ada kan yang gitu kalau stres tuh jadinya makan ya. Tapi ada beberapa juga dari mereka tuh yang kayak jadi lebih dewasa karena ada konflik dan masalah sama kamu. Yes, jadi lebih dewasa. Tapi ada juga yang kayak membuka hati dan coba-coba kenal orang baru, ternyata baper, ternyata ya berbunga-bunga, jatuh cinta mungkin. Ada juga nih, kan kebanyakan mereka kalau aku lihat ya maskulin, jadi energinya tuh kayak realistis. Apa ya istilahnya, kayak ya udahlah, udah nggak komunikasi, mungkin hubungan kita udah selesai. Jadi dia kayak nganggep kamu tuh seseorang dari masa lalunya ya. Tapi banyak juga dari mereka nih yang kayak overthinking, mikirin kepikiran kamu karena nggak komunikasi kan. Ada yang nggak komunikasinya karena kalian kayak sama-sama ngilang, jadi bingung harus gimana, stres, kepo juga, kepikiran juga, banyak ngelamun, banyak ngerenung sih aku lihat nih. Ketika dia juga mau melakukan sesuatu, dia bingung harus gimana ya, apa yang harus dia lakuin. Sedangkan kalau dilihat ya dia sadar sebenarnya effortnya juga nggak banyak banget ke kamu, ya kan? Kalau kamu ngerasa dia pernah hubungin kamu walaupun cuma on off, nah di sini aku lihat ya memang dia masih pengen deket sih sama kamu. Walaupun di antara kalian ada perbedaan, tapi namanya cinta kan nggak bisa dilupain gitu aja, bener gak? Ada rasa nih kayak dia pengen ngasih sesuatu ke kamu, entah dia baru pergi dari mana, mungkin mau ngasih oleh-oleh atau gift, pokoknya ada sesuatu lah yang pengen dia kasih ke kamu. Kelihatan dia stres banget, bahkan kadang
di luar di luar pekerjaan dia tuh tetap rasanya kayak stres, bingung ya. Pikirannya sih banyak dari mereka yang masih fokusnya ke kamu, pikirannya ke situ-situ aja ya fokusnya. Ya dia sih sebenarnya kembali ke ini sih, ke tujuan hidupnya ya. Karena aku lihat di sini mereka masih banyak yang pengen berjuang gitu buat karirnya, buat pekerjaannya. Banyak dari mereka yang lebih sering di rumah, rebahan, tidur, lebih banyak tidur juga ya. Karena nggak tahu mau ngapain. Tapi ada juga yang ngerasa kayak hatinya tuh udah terkunci, hatinya tuh kayak milik kamu doang gitu. Kayak kamu doang yang bisa buka hatinya ya. Iya, aku lihatnya gitu sih. Nah, di sini banyak dari mereka tuh yang kayak butuh pencerahan, butuh masukan. Iya, aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak anak spiritual ya. Jadi tadi tuh ada yang spiritual awakening, ada yang tiba-tiba kayak energinya tuh kayak butuh pencerahan, atau mungkin dia kasih pencerahan, bisa sih. Tapi harusnya dia yang butuh pencerahan, karena kan dia yang lagi sedikit galau ya saat ini. Nah, di sini banyak dari mereka tuh yang masih timbang-timbang hubungin kamu atau enggak ya, atau enggak usah ya. Nanti juga dia bakal hubungin sendiri. Nah, di situ ada rasa kayak arogan, sombong, dan nggak mau hubungin kamu sebelum kamu yang hubungi dia. Kesedihannya saat nggak komunikasi. Ada sih beberapa dari mereka ya yang sengaja memang pengen ngejauh dari kamu, pengen ngebersihin memori dan kenangan tentang kamu. Kayak udahlah, case-nya tuh di close aja gitu, apapun tentang kamu dia kayak udah nggak mau tahu. Ada yang pengen pengen move on. Iya, aku ngerasa gitu. Ada yang kayak pengen move on. Di sini dia butuh pencerahan dari seseorang, sekedar dia berkeluh kesah gitu ya, cerita-cerita. Dan dia ngerasa sebenarnya kamu sama dia tuh benar-benar ada kayak ada perbedaan. Kesedihannya saat nggak komunikasi. Nah, aku lihat mungkin ya ada dari mereka yang kayak diam-diam tuh menghanyutkan. Maksudnya diam-diam tuh kayak punya pacar baru atau punya gebetan baru. Biasanya kalau cewek-cewek kan ya healingnya agak lama gitu ya. Tapi pas ketika udah healing, udah move on, dia benar-benar kayak ya udah gitu, benar-benar kayak plong. Di sini dia ngerasa hubungan kamu sama dia benar-benar diuji banget sih, kayak roller coaster gitu ya. Nggak tahu jalan keluarnya apa, bingung harus gimana ya. Aku rasa kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ini ada zodiak Virgo, Sagittarius, Cancer, Taurus, Aquarius, Leo, Gemini, Aries, Pisces, dan Libra. Untuk inisial hurufnya ya, ada huruf M, S, O, J, T, A, V, R, L, I, Y, K, D, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!